Kali ini aku mau membandingkan dua setting spray ini di kulit aku yang berminyak. Dua-duanya terkenal ya, yang ini favorite MUA dari Studio Tropic Dream Shatter Setting Spray. Ini yang varian matte-nya, aku punya yang kecil tapi harusnya sama aja kan sama yang gede. Dan aku mau bandingin sama Skintific Lock the Look Setting Spray. Dan actually ini one of my favorite setting spray. Pertama aku bakal semprot dulu yang Skintific di sebelah kiri muka aku. Kalian bisa lihat sendiri tadi tuh nozzle-nya halus banget, jadi nggak ada butiran sama sekali di kulit aku. Dipencetnya juga nggak susah, sembari nunggu yang sebelah sini kering, aku bakal pakai dari yang Studio Tropic. Oke. Ini nozzle-nya lumayan kenceng, gak sehalus yang Skintific. Not the best nozzle I've ever used. Bahkan yang ukuran gedenya itu juga aku sempat bermasalah banget sama nozzle-nya. Ternyata yang kecil juga ya. Ini dua-duanya udah kering, dan kalau misalkan lihat bagian yang Skintific itu emang hasilnya tetap matte ya. Menurut aku itu keunggulan setting spray-nya Skintific sih. Dari semua setting spray yang klaimnya matte, biasanya abis disemprotin itu hasilnya bakal masih dewy. Karena kan kayak kita nyemprotin air gitu ya. Tapi dia akan menahan minyak. Cuman setting spray-nya Skintific tuh bener-bener yang gak bikin complexion yang udah di set pakai powder tuh makin glowy. Bahkan menurut aku ini lebih matte daripada sebelumnya. Sedangkan kalau yang Studio Tropic dia menambah keglowingan di kulit aku. Dan rasanya di muka yang punya Skintific tuh emang lebih ringan. Jadi kayak nggak berasa ketarik gitu. Dari dulu aku pakai punya Studio Tropic, aku emang berasa dia tuh tipe setting spray yang berasa ada film di atas kulit kita buat ngeprotect makeup di bawahnya. Tapi kenapa MUA pada suka? Kayaknya karena itu sih. Jadi dia bener-bener kasih lapisan yang mungkin transfer proof, bikin long lasting juga makeupnya. Ini kita coba tes transfernya. Ini punya Skintific, gak ada transfer sama sekali. Terus ini punya si Studio Tropic, gak ada transfer sama sekali juga ya. Ini udah aku pakai complexionnya selama 7 jam. Sebenarnya aku malah salfok sama maskara aku yang gak turun sama sekali, padahal aku udah semprotin pakai setting spray. Sebelum ditanya, aku tuh pakai maskara dari Clio yang super proof maskara volume and curling. Ternyata oke juga sih. Oke, back to topic. Yang sebelah sini itu bagian yang Skintific, yang sebelah sini bagian yang Studio Tropic. Secara minyak menurut aku sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Sekilas aku ngelihatnya yang Studio Tropic ini emang lebih glowy sih daripada yang Skintific. Tapi in terms of complexionnya menurut aku coveragenya dua-duanya masih nyata. Coba kita lihat transfernya aja. Ini bagian yang Studio Tropic, ada transfernya sedikit, tapi kelihatannya nggak ada complexion aku yang keangkat sih. Coba aku tes yang bagian Skintific. Aku merasa yang Skintific lebih minim transfer. Dia ada nih transfer dikit di hidung. Yang Studio Tropic juga ada transfer dikit dari hidung, tapi overall di bagian pipi sini masih lebih kelihatan daripada yang Skintific. Supaya lebih ekstrim, ini barusan aku guyur sedikit pakai air. Sebelum aku lap, yang aku notice adalah bagian Skintific lebih kelihatan ya jalur airnya dibandingkan yang bagian Studio Tropic. Ini tuh ada jalur airnya tapi nggak sekelihatan bagian yang Skintific. Tuh kalian udah bisa lihat garis lurusnya. Ini aku bakal coba dab lagi pakai tisu, nggak usah lihat transfernya lagi, cuman aku mau lihat aja complexionnya bakal kelihatan kayak gimana kalau misalnya kita keringetan terus kita kayak dab pakai tisu gitu. Kind of hard to tell, tapi kayaknya dua-duanya nggak terlalu beda jauh. Cuman aku merasa yang Studio Tropic emang coveragenya masih lebih stay gitu. Jalur air di bagian Skintific sih juga udah hilang ya, tapi somehow aku merasa bagian Skintific tuh coveragenya nggak senempel yang bagian Studio Tropic. Dari percobaan ini menurut aku dua-duanya bagus sih. Yang lebih nahan minyak menurut aku yang Skintific, tapi yang Studio Tropic karena dia ada lapisan luarnya, aku merasa dia lebih anti badai atau anti keringat atau anti hujan gitu loh. Menurut aku hari ini aku tesnya 7 jam tuh lumayan kurang. Buat aku setting spray tuh bakal kelihatan kerjanya kalau misalnya kita udah pakainya 10, 12, 14 jam. Tapi aku punya feeling yang Studio Tropic kayaknya for long term bakal lebih bikin makeupnya tahan lama deh. Tapi itu cuman asumsi aku doang ya. Karena dulu aku pernah bandingin dia sama si makeup. Hasil kalau ngetes 4 jam tuh dua-duanya sama, tapi kalau misalnya udah 12 jam tuh hasilnya Studio Tropic lebih bagus. Jadi video kali ini tesnya kayak gitu aja, tapi besok aku mau ngetes mereka berdua buat aku bawa gym. Siapa tahu hasilnya beda ya. Itu nanti bakal ada di next video.